Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar tentang larik atau istilah lainnya adalah array. Untuk materi selanjutnya ya. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pengertian dari larik atau array, yaitu jenis tipe data yang dapat menyimpan sejumlah data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Jadi bisa dikatakan dia adalah tipe data yang nanti variabelnya bisa menyimpan data yang banyak, tapi semua data itu tipenya sama, tipe datanya sama. Ya, jadi kalau integer semua, kalau string semua, ya. Setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeks atau subscript array-nya. Jadi bisa dikatakan dia punya masing-masing untuk data-data tersebut ada indeks atau subscript-nya. Contohnya adalah dia ada array A, ya. Array A di sini ada untuk indeks pertama itu misalnya isinya angka 3. Terus yang array A yang indeks kedua itu isinya 5, dan untuk yang indeks ketiga misalkan isinya 10 dan seterusnya. Jadi dia masing-masing indeksnya itu menampung data-data yang tipe datanya adalah sama. Ya. Ada lagi yang bentuknya hampir mirip dengan array, tapi namanya list, yaitu suatu tipe data yang menyimpan lebih dari satu data, seperti halnya array ya, dan dalam variabelnya itu tipe datanya bisa sama ataupun berbeda. Jadi kalau tadi array, dia bisa menyimpan banyak data ya untuk satu variabel dengan tipe data yang sama semua. Tapi kalau untuk list, dia bisa menyimpan data yang banyak, tapi tipe datanya untuk masing-masing datanya itu yang di dalamnya tadi itu bisa sama ataupun bisa berbeda. Diaksesnya sama seperti dengan array, dia menggunakan indeks atau subscript. Nah, contoh di sini ada ini penulisannya ya, nama var atau nama variabel, lalu value 1, value 2, value 3, dan semuanya ini nanti dimasukkan ke dalam tanda kurung siku ya, seperti halnya tadi array ya. Array warna, misalkan di sini ada contoh nama array nama variabelnya adalah r atau array gitu sama aja, r warna, di mana di dalamnya ada merah, kuning, hijau, biru. Nah, kalau kita lihat di contohnya di sini berarti tipe datanya semua sama ya, string ya. Lalu nanti ada perintah misalkan print r warna terus titik 21, berarti nanti dia akan mencetak isi variabel dari r warna itu yang sebelum indeks pertama. Ingat ya, kalau array di sini selalu mulainya dari kiri ke kanan, berarti mulainya dari 0. Jadi saya ganti dulu ya pointernya. Nah, kalau variabel untuk array itu dari kiri ke kanan itu mulai dari indeks, sebenarnya indeks 0, indeks 1, indeks 2. Gitu ya. Jadi kalau dia dibilang misalkan array atau list dalam kurung siku 3, misalkan kayak gitu. Sebenarnya jumlahnya nanti ada 3 data gitu ya, mulai dari indeks 0, 1 dan 2 misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita kalau mulai dari kiri ke kanan ini ada indeks 0, 1, 2 dan yang paling kanan itu adalah indeks 3. Tapi kalau mulainya dari kanan ke kiri itu mulainya dari min 1. Min 1, ini indeks min 2, dan ini adalah indeks min 3. Jadi mulainya bukan dari 0 ya. Dan ini adalah indeks min 4. Gitu. Jadi kalau di sini ada perintah misalkan print r warna titik 21, berarti yang di print adalah data-data sebelum indeks pertama, yaitu apa? Merah ya.
Jadi nanti hasilnya adalah merah. Oke ya. Ada lagi contohnya, variabel data. Isinya ini kalau kita lihat di contohnya di sini isinya macam-macam ya. Ada yang bilangan bulat, ada yang string, ini koma, ini bilangan koma atau float ya, desimal. Nah, kita lihat di sini, print data titik 2. Berarti data yang nanti di print itu adalah isi dari variabel data sebelum indeks kedua. Jadi nanti yang ini berapa? 0, 1 ya. Ya kan ya? Ini 0, ini 1. Berarti nanti yang ke print itu adalah 1 sama 2. Lalu nanti lagi print data dalam kurung siku len data dikurang 3. Jadi di sini kita hitung dulu nih. Len data. Len itu kan artinya panjang ya, menghitung panjang dari datanya. Panjang dari datanya berapa? Bukan dilihat dari indeks, tapi langsung dijumlahin saja. Ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1,2 dan 0,3 ya. Jadi ada 6 data di sini. Ya. Jadi 6 nanti dikurang 3, itu adalah 3. Ya kan ya? Nah, ada 3 berarti nanti data yang ke print itu adalah 3.2. 3.2 berarti data sesudah indeks ke-3 gitu. Ya. Jadi kalau dia titiknya di depan terlebih dahulu, berarti nanti yang di print adalah yang ada data di sebelumnya. Tapi kalau titik 2-nya itu ada di belakang gitu ya. Berarti itu yang nanti di print adalah data yang di belakang gitu. Ya, bedain ya antara titik di depan sama titik 2 di belakang. Oke ya. Jadi yang nanti di print adalah sesudah indeks ketiga. Ini kan 1, 2. Oh, mulai dari indeks ketiga ya. 1, 2, 3 setelah indeks. Mulai dari indeks ketiga. Berarti dari Sandrina 1,2 dan 0,3. Nah, kita lihat di sini. Ya, hasilnya adalah 1, 2, Sandrina 1,2 dan 0,3. Jelas ya di sini ya. Jadi pas indeks yang ketiga. Ya, mulai dari indeks yang ketiga sampai ke belakang. Oke ya. Jadi kalau titik 2-nya di depan berarti sebelum, ya. Kalau titik 2-nya di belakang berarti pas di indeks tersebut langsung ke belakang, ya. Oke, contoh yang lain. Kita masuk ke dimensi array. Dimensi array itu ada 2. Yang pertama adalah array dimensi 1, sebuah variabel array yang diakses dengan mempergunakan satu indeks atau subscript. Polanya, nama array, jumlah elemen. Ingat ya, ini jumlah elemen. Contoh, nilai 6. Berarti nama array-nya itu adalah nilai, sedangkan jumlah elemennya ada 6. Ingat ya, jumlah elemennya. Lalu, array dimensi 1. Kita lihat lagi. Contoh, nilai tugas 60, 70, 80, 90. Kita print semua variabel yang ada di variabel nilai tugas. Jadi semua nilai yang ada di variabel nilai tugas. Ya. Jadi kita print nilai tugas hasilnya seperti ini. Titik 2, semua nilai yang ada atau semua data yang ada di variabel nilai tugas. Maka dia nanti ke print 60, 70, 80, 90. Tanda kurung sikunya diikutkan. Ya. Lalu untuk array dimensi 2 disebut juga array bersarang. Ya. Array yang terdiri dari baris dan kolom. Kadang kita sebutnya sebagai matriks ya, sama aja. Pola, nama array. Lalu kurung siku, jumlah elemen baris. Lalu kurung siku lagi, jumlah elemen kolom. Contoh, nama array. Ternyata nama array-nya adalah nama array ya. Lalu jumlah barisnya adalah 2 dan jumlah kolomnya adalah 3.
Nama array, jumlah baris 2 dan jumlah kolomnya 3. Contoh di sini list. Nama array-nya ternyata namanya list. Lalu untuk yang barisnya teknik, kedokteran, dan MIPA. Dia langsung isi ya, isi dari untuk barisnya. Sedangkan yang kolomnya 1, 2, 3. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Lalu kita lihat lagi. Jadi teknik kedokteran dan MIPA itu adalah baris, sedangkan 1, 2, 3 itu adalah kolom. Ukuran dari si array-nya tadi 2 kali 3 ya. 2 baris, 3 kolom. Biasa disebut dengan matriks. Istilah yang ada itu ada yang disebut dengan ordo, dimensi matriks yang memuat baris dan kolom. Elemen, lalu ada baris, ada kolom. Jadi istilah yang ada di array dimensi 2, ada ordo, elemen, baris, kolom. Contoh adalah seperti ini. Kita lihat ya, posisinya M itu baris, N itu kolom. Ini variabelnya bebas ya. Jadi saya kasih contohnya cuma MN aja ya. Misalkan di sini ada ordo 3 kali 3, berarti 3 baris, 3 kolom. Ya, contoh adalah seperti ini. Ini posisinya adalah ini ya. Ini contohnya ya. Ini posisinya seperti ini. Ini A-nya baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 3. Sampai baris 1, kolom N. Kan N ya kolomnya. Oke. Yang ini baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 2. Sampai baris 2, kolom N. Lalu yang terakhir nanti, sampai paling terakhir, baris M, kolom 1 ya. Nih baris M. Yang terakhir, baris M, kolom 2. Sampai baris M, kolom N. Ya, jadi baris, kolom, ya. Jadi yang horizontal itu adalah baris, yang vertikal adalah kolom. Oke. Jadi kalau lihat di sini, baris 1, kolom 1 adalah 2. Baris 1, kolom 2 adalah 1. Baris 1, kolom 3 adalah 2. Jelas ya di sini ya. Baris 2, kolom 1 adalah 3. Baris 2, kolom 2 adalah 0. Dan baris 2, kolom 3 adalah 1. Yang terakhir, baris 3, kolom 1 adalah 2. Baris 3, kolom 2 adalah 0. Dan baris 3, kolom 3 adalah 0. Kalau diuraikan seperti ini. Oke, saya uraikan seperti ini tadi. Ya, sama ya seperti yang ada di atas ini. Jadi kalau ini kita buatnya, ini saya uraikan pakai A-nya gitu ya, nama matriksnya ya. Jelas ya di sini ya. Jadi nanti silakan diulang-ulang nih ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3. Ini contohnya ordernya 3 kali 3 ya. Oke, masuk ke contoh kasus. Diberikan matriks A sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini, tidak ada angka lain selain angka 1 dan 0. Dan kalau kita lihat matriksnya seperti ada polanya. Ya nggak? Kan ya? Jadi kalau kita lihat di atas, segitiga atasnya itu, ini segitiga atas ya. Kan segitiga atas ya. Itu kalau angka 1 semua. Sedangkan untuk yang segitiga bawah, itu angka 0 semua. Nah, berarti dia nanti ada polanya nih, gitu ya. Artinya angkanya nggak acak-acakan, karena cuma terdiri dari angka 1 dan 0 kok, dan itu urutannya rapih. Jadi berarti ada polanya. Nah, untuk mencari bagaimana cara ngisi di dalam matriksnya supaya bentuknya kayak begini berarti nanti kita bisa pakai rumus, gitu. Ya. Oke ya, kita lihat dulu. Kalau kita uraikan dalam baris dan kolom, A11, baris 1, kolom 1 itu 1. Baris 1, kolom 2 itu 1,
baris 1 kolom 3 itu 1, baris 1 kolom 4 itu 1. Dilihat ya, di atas sini. Oke, sekarang yang baris 2. Baris 2 kolom 1 itu 0, ini dia. Baris 2 kolom 2 itu 1, baris 2 kolom 3 itu 1, dan baris 2 kolom 4 itu adalah 1. Ya. Lanjut, baris 3. Baris 3 kolom 1 adalah 0, baris 3 kolom 2 adalah 0, baris 3 kolom 3 adalah 1, dan baris 3 kolom 4 adalah 1. Sedangkan untuk yang terakhir, baris keempat. Baris keempat kolom 1 itu adalah 0, baris 4 kolom 2 itu 0, baris 4 kolom 3 itu 0, dan baris 4 kolom 1 itu 1. Ordonya berapa? Iya, 4 kali 4 ya. Empat baris, 4 kolom. Nah, sekarang kita mau cari rumusnya. Ya, kalau kita mau cari rumusnya sebenarnya gampang aja ya. Kita ibaratkan baris itu I ya, pakai variabel nih ya. Jadi nanti kalau pakai variabel kan bisa dimasukin ke rumus gitu ya. Lalu nanti bisa bikin programnya, tinggal masukin ke rumus di programnya aja gitu ya. Nah, ibaratnya kita baris itu I dan kolom itu J. Ya. Jadi kalau nanti dilihat adalah A, I, J gitu ya. A, I, baris I, kolom J. Misalnya contoh, A32. Ini A32. A32, ini kan A32 ya. Baris 3, kolom 2. Jelas ya? I-nya 3, J-nya 2. Oke ya. Nah, supaya kita mau tahu rumusnya gimana, sebenarnya yang hanya kita perlu cari adalah kondisi ya. Untuk mengisi matriks yang punya pola ini perlu dibuat rumus nih. Jadi yang kita mesti lengkapi atau rumus yang mesti kita harus pikirin itu cuman ketika I lebih kecil dari J, itu nilainya apa? Gitu. Nilainya apa ya lihat di matriks gitu ya. Kita lihat di matriks tuh supaya nanti ketemu nanti polanya. Ya, nanti polanya baru dimasukin ke rumus gitu. Ya. Oke ya. Sekarang kita cuma lihat I sama J-nya aja, baris sama kolom. Ketika I lebih kecil dari J, itu nanti nilainya apa? Ya. Lalu ketika I lebih besar dari J, itu nilainya apa? Dan ketika I sama dengan J, itu nilainya apa? Jadi ketika nanti misalkan I lebih kecil dari J, misalnya contohnya adalah baris 1, kolom 2. Ya kan barisnya 1, kolomnya 2. Berarti 1 lebih kecil dari 2 dong. Nah, baris 1, kolom 2, itu nilainya apa? Lihat di matriks ini. Gitu. Ya. Lalu nanti kita ambil sampelnya nanti 2 ya. Untuk masing-masing kondisi I lebih kecil dari J, I lebih besar dari J, I sama dengan J, itu masing-masing sampelnya 2. Ya, supaya lebih kuat rumusnya. Jadi yakin bener nih rumusnya kayak gini. Gitu ya. Jadi jangan cuma 1. Ya, kalau 1 itu susah dibuktikan. Apakah nanti kondisi di baris lain itu sama apa enggak? Enggak, itu rumusnya bisa dipakai apa enggak gitu. Jadi memang lebih bagus untuk satu rumus I lebih kecil dari J, I lebih besar dari J, I sama dengan J. Untuk masing-masing 3 rumus ini, kita ambil 2 sampel dari si matriks itu. Gitu. Ya, jelas ya? Oke ya. Tadi saya kasih contohnya baris 1, kolom 2. Lalu misalkan I lebih besar dari J. Ya, I lebih besar dari J, misalkan 43. Baris 4, kolom 3. Nanti Anda lihat lagi di sini di matriks, itu nilainya berapa. Nanti buktiin lagi, untuk yang I-nya lebih besar dari J, itu sama enggak gitu ya. Nilainya dengan yang tadi, sampel yang pertama kamu ambil gitu. Begitu juga tadi I lebih kecil dari J. Ketika dia sampel pertama itu ada nilainya, ya, terus nanti sampel yang kedua nilainya sama enggak? Seperti yang sampel pertama tadi, dalam kondisi I-nya lebih kecil dari J. Gitu. Kan kalau begitu nanti bisa dapat rumusnya. Ya. Oke ya. Misalkan tadi 43. Lalu nanti Anda cari lagi misalnya 42 atau 32.
kan kondisinya kalau 32 I-nya sama dengan 3, baris 3 ya. J-nya sama dengan 2 ya, atau baris kolom kedua. Itu kan posisinya I lebih besar dari J. Jelas ya? Oke ya. Itu saja dulu. Terus yang I sama dengan J, itu kondisi ketika I-nya sama dengan J. Contoh, baris 4 kolom 4. Baris 1 kolom 1. Baris 3 kolom 3 gitu. Nah, itu nilainya berapa? Jadi, ambil 2 sampel saja. Kira-kira sama nggak tuh nanti hasilnya antara baris 1 kolom 1 nilainya berapa, dapat nilai berapa di matriks itu. Baris 4 misalkan, Anda ambil satu lagi sampel, misalkan baris 4 kolom 4, nilainya sama nggak dengan yang tadi sampel pertama gitu. Nah, kalau udah sama ya, lalu nanti tinggal digabungin aja gitu. Jelas ya? Anda hanya perlu mencari 3 kondisi ini. 3 kondisi ini yaitu nanti buat rumusnya ya. I lebih kecil dari J, I lebih besar dari J, dan I sama dengan J. Oke. Saya di sini kasih contoh, ambil sampel dari contoh matriks yang di atas sudah jadi yang tadi ya. Ketika I-nya lebih kecil dari J, saya ambil baris 1 kolom 2. Kan barisnya 1 ya, lebih kecil dari kolom 2 ya. 1 2 itu nilainya berapa? Anda lihat di matriks. Nih dia. Berarti nilainya 1. Ambil contoh random lagi. Misalkan di sini saya kasih contohnya 3 4. Ya, baris 3 kolom 4. 3 kan lebih kecil dari 4 ya. Oke. 3 4 kita lihat di sini matriks. Nilainya 1. Sama kan? Nah, gitu. Jadi pembuktiannya seperti itu, gitu ya. Kalau sama berarti Anda tinggal nanti rumusnya udah paten nih bahwa ketika I lebih kecil dari J itu pasti nilainya 1. Gitu. Rumus pertama ini udah paten. Sekarang masuk ke rumus kedua. I lebih besar dari J. Nah, saya ngambil contohnya A43. Baris 4, kolom 3. 4 kan lebih besar dari 3 ya. Oke. Baris 4, kolom 3, 0. Ini 0. Sampelnya lagi, acak lagi. 32. Anda nanti sekarang silakan boleh coba dengan baris dan kolom yang berbeda ya. Apakah sama dengan yang contoh saya berikan ya. Supaya Anda membuktikan ya. Betul nggak nih? Rumusnya paten nggak nih nanti gitu ya. Yang nanti kita sudah tetapkan ya. Oke, contoh yang kedua 32. 3 kan lebih besar dari 2 ya. Oke, 32 kita lihat di sini. Ini 32. 0 ya. Tuh. Jelas di sini ya. Jadi paten nih, ketika posisinya I lebih besar dari J, itu pasti nilainya 0. Kita udah ada rumus patennya udah dapat yang ketika I lebih kecil dari J pasti 1. Ketika I-nya lebih besar dari J pasti 0. Nah, sekarang kita ambil nih I sama dengan J. Berarti baris sama kolomnya sama ya. Contoh saya ngambil di sini adalah A11. Baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 kita lihat di matriksnya. Ternyata nilainya adalah 1. Nah, sekarang saya ambil lagi sampel. Baris 3 kolom 3. Ini dia. 1 juga. Paten ya? Paten gitu ya. Jadi ketika dia I-nya I-nya sama dengan J, apa? 1 ya. I sama dengan J sama dengan 1. Lihat di sini. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa kalau I-nya sama dengan J itu pasti 1. Ada 2 jawaban yang sama nggak? Iya, ini nih. Yang sama ini nih, pasti nilainya 1. Kenapa nggak digabungin aja gitu ya? Maka nanti kalau digabungin, IJ itu nilainya bakalan 1 jika, nih dia, ini sama ini. Ketika I-nya lebih kecil sama dengan J. Jelas di sini? Iya. Nah, tinggal yang masukin ini aja. IJ itu pasti bernilai 0 jika I-nya lebih besar dari J. Ini dia.
dari bintang. Gampang kan? Nah, oke, jadi memang kalau untuk mencari rumusnya, untuk hanya dikhususkan untuk matriks yang polanya udah kelihatan. Artinya, oh ini kalau Anda lihat nih kayak ada polanya gitu, unik gitu ya. Maka itu pasti nanti ada rumus uniknya juga. Gitu. Ya. Kita ibaratkan yang tadi kolom sama barisnya pakai variabel I sama J. Anda mau pakai A, B terserah gitu ya. Atau pakai MN terserah, atau pakai SL bolehlah terserah ya. Yang penting untuk baris sama kolomnya kita wakilkan dengan variabel tertentu. Jelas di sini? Oke. Sekarang bagaimana dengan yang contoh ini misalkan? Kalau kita lihat pasti dia juga ada lah. Ini matriksnya unik gitu ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4 gitu. Kok kayaknya emang ada yang unik ya? Bisa ngelihat nggak keunikannya? Oh, iya bisa ya. Oke, kita lihat nih di sini. Kalau dia kolom 1, nilainya pasti 1 kan? Kolom 2, nilainya pasti 2. Kolom 3, nilainya pasti 3. Kolom 4, gila pasti 4 gitu. Tapi bagaimana dengan yang 0? Gimana cari rumusnya? Sama seperti tadi gitu. Supaya Anda mudah mencari rumusnya, Anda ngambil 3 rumus tadi. I lebih kecil dari J, I lebih besar dari J, I sama dengan J. Ya, untuk masing-masing rumus Anda ambil 2 sampel, ya, acak random, ya. Lalu Anda lihat hasil dari rumus tersebut, itu Anda balikin lagi ke matriksnya. Itu nilainya berapa sih? Gitu. Oke ya? Oke, di sini I lebih kecil dari J. Saya ngambil sampelnya adalah 34. A34. Masih ingat dong ya? Baris 3 kolom 4. Baris 3 kolom 4 yang mana? Nah, ini dia. Baris 3 kolom 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kan baris 3 ya. Baris 3. Ini baris 3 kolom 4, yaitu 4. Oke, ambil sampel lagi. 1, 2. Kan 1 lebih kecil dari 2 ya. Ya, ini kan karena posisinya yang kita cari adalah I lebih kecil dari J ya. Random aja, nggak usah dipikirin dulu hasilnya. Ambil dulu posisinya, lalu sesuai dengan rumusnya ini, lalu kita lihat ke matriks, balikin lagi ke matriks ya. Baris 1 kolom 2, baris 1 ini baris 1, kolom 2 1, 2, ini 2. Bisa dilihat polanya? Bisa lah gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 3, 4, 4. 1, 2, 2. Berarti nanti hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini sebenarnya. Nah, kalau lihat kan gitu ya. Nggak usah pikir rumus-rumus dulu. Cari dulu yang mudah. Gitu ya. Dari angka yang tadi baris dan kolom, kita lihat kalau dia berulang gitu ya. Nggak usah pakai rumus dulu gitu. Ya, kalau udah Anda lihat dari baris dan kolom itu udah nggak sama hasilnya, ya. Kalau ini kan sama ya, 3, 4, 4. Nah, gitu kan ya, berulang kan. Habis kolom baris 3, kolom 4, hasilnya 4. Baris 1, kolom 2, hasilnya 2. Berarti kan dia ngulangin angka yang ada di kolom gitu. Ya nggak? Tuh. Ya kan? Jadi nggak usah pakai rumus dulu, cari dulu yang mudah, ambil dulu yang mudah gitu. Kalau memang udah nanti ternyata, oh baris nggak cocok, kolom nggak cocok, baru pakai rumus gitu ya. Nah, kita lihat di sini karena dia angkanya itu unik dan berulang, ya berarti bisa dikatakan hasilnya sebenarnya kolom. Nah, yaitu si J. Tuh. Jadi ketika dia I-nya lebih kecil dari J, maka hasilnya adalah J. Gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang untuk kondisi rumus I lebih besar dari J. Saya ngambil adalah contoh 32. 3 kan lebih besar dari 2 ya. Oke. Lalu 41. 4 lebih besar dari 1 ya. Karena kita nyari posisi yang I lebih besar dari J. Ya. Nah, ketika dia baris 3 kolom 2. Ini baris 3. Kolom 2. Nah, ini kolom 2. Berapa? Iya, 0. Sekarang 41, baris 4. Kolom 1. 0 lagi ya? Ah, gitu. Jelas dong angkanya gitu ya, rumusnya itu
IJ itu pasti 0. Jadi kondisi ketika I-nya lebih besar dari J, itu AIJ-nya itu pasti angka 0. Silakan nanti Anda coba lagi pakai sampel yang lain kalau masih kurang yakin. Ya. Oke, sekarang yang terakhir. I sama dengan J. Ketika posisinya baris sama kolom sama. Contoh, saya di sini ngambil baris 2, kolom 2, dan baris 4, kolom 4. Kita lihat di sini ya, baris 2, kolom 2. Ini baris 2. Kolom 2, ini yuk. Oke. A22, 2. Oke. Sekarang yang A44. Baris 4, ini baris 4, kolom 4. Ini kolom 4. A44, 4. Berulang nggak? Iya, berulang. Yang berulang apa? Bisa kolom, bisa baris. Ya, jadi AIJ itu bisa nilainya adalah I. Ini, baris. Atau AIJ itu bisa nilainya kolom. Ya nggak? Nah, tapi kita nggak bisa ngambil dua-duanya. Harus salah satu. Ya, kita ngambil salah satu. Supaya nanti rumusnya bisa digabungin sama yang di atas tadi. Bisa digabungin sama ini. Gitu ya. Nah, kita kan ngambil bisa ini, ngambil ini, J. Kita ngambil ini aja, supaya nanti bisa digabungin rumusnya, gitu. Ya nggak? Nggak salah dong. Kalau AIJ itu juga, AIJ itu adalah J, gitu. Ketika kondisinya I sama dengan J, dan I-nya atau I-nya lebih kecil dari J. Jadi hasilnya adalah sama, J juga. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan di sini. Kesimpulannya, AIJ itu pasti angkanya 0 ya, jika I-nya lebih besar dari J. AIJ itu nilainya J jika I-nya lebih kecil sama dengan J. Ini dia. Ini sama ini. Nilainya pasti J. Dan yang ini AIJ itu nilainya adalah 0 ya, ketika I-nya lebih besar atau jika I-nya lebih besar dari J. Seperti itu, cari rumus untuk matriksnya. Asalkan gitu ya, tadi saya bilang ya. Pertama, data yang ada di matriks itu tidak diinput oleh user. Tapi dia pakai rumus. Kalau diinput user kan user terserah mau ngisi berapa, ya. Tapi kalau dia pakai rumus seperti ini gitu, langsung tiba-tiba dia ada outputnya dan terlihat unik, maka dia pasti akan ada rumusnya, gitu. Ya, tapi kalau dia acak-acakan seperti nggak ada polanya, ya, kemungkinan pertama adalah diinput sama user. Yang kedua adalah memang dia emang diinput gitu ya, atau dia hasil dari suatu proses aritmatika, bisa jadi. Gitu. Jelas di sini? Jelas ya? Oke, seperti itu penjelasan saya untuk materi hari ini, array atau larik dan list ya. Silakan nanti Anda ulang-ulang videonya untuk memperjelas pemahaman Anda. Dan kalau nanti misalkan ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.